Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan milik dan rizkinya, serta dibarokahkan segala bidang urusannya. Pada video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang rukun iman. Sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat YouTuber pasti sudah tahu bahwasannya rukun iman itu ialah sesuatu yang tidak asing lagi. Dalam kitab Tanqihul Qaul diwayatkan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih arti daripada iman itu? Dalam kitab Tanqihul Qaul di sini dijelaskan, qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu utawi iman, aran iman itu apa? Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan, itu iman. Mengakui bahwasannya Allah yang pertama. Daripada rukun iman itu, rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Iman tadi, iman adalah membenarkan, mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Yang pertama adalah iman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwasannya Allah itu ada. Apa bukti daripada Allah itu ada? Kita lihat di sana ada gunung, ada manusia, ada jin, ada hewan, dan ada yang lain-lainnya. Itu bahwasannya salah satu ciri bukti Allah itu ada. Kenapa? Ada pembuatnya, sudah tentu ada yang dibuatnya. Dibuatnya apa? Kita manusia, hewan, gunung, bumi, langit, dan segala isi-isinya itu adalah buatannya. Kalau ada penciptanya, pasti ada yang diciptakannya. Oleh sebab itu, kalaupun sudah ada yang diciptakannya, pasti ada penciptanya. Oleh sebab itu, kita harus meyakini dengan hati kita bahwasannya Allah itu ada. Selain itu, yang kedua daripada rukun iman itu adalah, satu tadi iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah. Adapun tadi yang pertama adalah iman kepada Allah, membenarkan dengan hati bahwasannya harus, apalagi kita sebagai umat muslim, percaya bahwasannya dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah ataupun yang disebut dengan syahadatain, dua syahadat tersebut dibagi dua, satu syahadat kalimatullah, yang kedua syahadat Rasul. Yang syahadat Allah adalah asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat Rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah, percaya ada malaikat. Di dalam Islam sendiri malaikat yang wajib diketahui ada berapa, yaitu ada 10 malaikat. Di antaranya ada Jibril, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar dan Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwannya. Itu adalah 10 malaikat yang wajib kita yakini, yang wajib kita ketahui, dan yang wajib kita imani bahwasannya malaikat tersebut memang ada. Tugas-tugasnya pun sudah kita ketahui. Malaikat Jibril tugasnya sebagai menurunkan rizki. Yang kedua malaikat Mikail, adapun Israfil, kita harus tahu apa fungsi dan tugas-tugas daripada malaikat. Namun di sini saya tidak bisa belum bisa menjelaskan. Mungkin di video-video berikutnya saya akan coba jelaskan tentang satu-satu tugas malaikat dan tugasnya. Yang ketiga daripada rukun iman, yang pertama tadi adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya yang wajib ketahui, yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Jabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran, kitab umat Islam, kitab
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus percaya bahwasannya daripada kitab Taurat, kita harus sebagai Islam, sebagai Muslim, kita harus wajib mengimaninya, wajib percaya bahwasannya kitab Taurat ada, wajib mengimani bahwasannya kitab Zabur ada, kitab Injil yang dimiliki oleh Nabi Isa ada, dan kitab Al-Quran sudah tentu harus kita imani dan harus kita pelajari dan harus kita selalu amalkan daripada kitab Al-Quran tersebut. Yang keempat daripada rukun iman adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah yang wajib kita imani itu ada 25 nabi. Iman kepada 25 nabi berarti kita sebagai Muslim insya Allah kuat pendirian kita, kuat keteguhan kita. Yang mana 25 nabi dan Rasul sering dinadomkan oleh anak-anak seperti ini: Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria dan Yahya, Isa, akhirnya Muhammadnya. Itu dia 25 nabi yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Selanjutnya iman kepada yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Bahwasannya kita hidup di dunia ini hanya sementara dan suatu saat dunia ini akan hancur, akan lebur. Nah, disitulah hari kiamat akan bergejolak. Di mana-mana akan terjadi kehancuran. Itulah hari terakhir kita hidup di dunia. Itu wajib kita imani, wajib kita percayai bahwasannya hari kiamat akan tiba, bahwasannya hari kiamat akan ada. Yang keenam adalah kita diwajibkan untuk iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ada ketentuan dan kudrah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Seperti apa qada dan qadar? Yaitu satu, hidup, dua, mati, milik, rizki. Itu adalah sebagian daripada qada dan qadar. Bahwasannya kita diberikan hidup oleh Allah, bahwasannya kita dirizkiin oleh Allah. Yang ketiga, dikasih kehidupan oleh Allah, dan mati pun oleh Allah. Kita wajib percaya. Nah, itu dia salah satu daripada rukun iman yang keenam. Jadi buat sahabat-sahabat subscriber ini, bukan saya hanya sebatas mengingatkan bahwasannya rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.